Halo rekan-rekan mahasiswa di program Magister Studi Lingkungan, khususnya di Universitas Terbuka dan juga yang menyaksikan video ini. Ini merupakan rangkaian video dokumentari yang kami lakukan selaku tim penelitian untuk mahasiswa kami atas nama Bapak Yuhar Stiono. Dan pada kegiatan ini kami akan memberikan kilasan gambaran tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kami selama proses pengambilan data lapangan. Adapun kegiatan pada dokumenter ini adalah TAPM mahasiswa dengan judul Strategi Pengelolaan Objek Wisata di Tanah Olen yang berkelanjutan di Desa Wisata Setulang, Kecamatan Malinau Selatan di hilir Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun Desa Wisata Setulang dikaruniai dengan kekayaan alam yang luar biasa serta melimpah dengan hutan tanah olennya. Hutan tanah olen yang berada di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ini dengan kondisi vegetasi yang masih baik dengan memiliki nilai strategi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di masa yang akan datang ini akan merujuk pada hasil-hasil penelitian yang dihasilkan dari akademisi. Nah, dalam pengelolaan dan pengembangan di objek wisata Tanah Olen, ini ada indikasi bahwa belum dilakukannya optimalisasi pada proses pengelolaan serta mengetahui dari potensi nilai ekonomi yang ada di lingkungan wisata Tanah Olennya. Pengelolaan jasa lingkungannya juga diindikasikan belum maksimal dan juga penyelenggaraan dari daerah terkait dengan kelembagaannya belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, penelitian dari mahasiswa kami ini bertujuan untuk menganalisis potensi nilai jasa lingkungan di Desa Wisata Setulang dengan menyusun strategi pengembangan potensi nilai ekonomi dan jasa lingkungan dari wisata Tanah Olen di Kalimantan Utara ini. Kemudian mahasiswa kami juga menyusun model dari kelembagaan pengelolaan dan pengembangan objek wisata dengan metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan analisis TCM atau Travel Cost Method dengan analisis SWOT dan ISM atau Interpretative Structural Modeling. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian potensi nilai jasa lingkungan pada survei dari TCM ini punya analisis biaya perjalanan senilai pada tahun 2023 ya, itu ada sekitar 8.621.935.000 dengan nilai ekonomi wisata yang sebenar-benarnya itu bisa dikelola adalah sebesar 5.259 juta dan 157.000 per tahun, dan itu setara dengan 61% dari total potensi nilai ekonomi yang ada. Analisis SWOT pada diagram Cartesius yang sudah dihitung menggunakan objek Tanah Olen ini di kuadran 1, artinya strategi SO atau Strengths and Opportunities di Growth Oriented Strategic, yaitu di pendukungan kebijakan bidang pertumbuhan dan agresif, yang berarti menunjukkan kekuatan dan peluang yang ada untuk membuat objek wisata tersebut bertahan dan berkembang dengan hasil-hasil dari ISM atau Interpretative Structural Modeling. Ini menunjukkan model kelembagaan pembangunan kawasan. Di model ini digunakan untuk menganalisis dan menyusun hubungan antara aktor-aktor dan elemen pada pengelolaan wisata berbasis konservasi dengan pendukungan pada tata kelola di Tanah Olen yang efektif. Dan hasil penelitian ini ada kegiatan lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa kami, sehingga ini kami dokumentarikan sebagai bagian dari pengalaman pembelajaran mahasiswa dengan proyek akhir yang berupa tesis. Selamat menyaksikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan khalayak umum. Semoga mendapatkan informasi dan juga gambaran terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kami. Sukses dan salam lestari, dan silahkan bergabung pada program Magister Studi Lingkungan di Universitas Terbuka dengan melihat apa yang menjadi minat teman-teman. Semoga program studi ini bisa menjadi bagian dari sumber pengetahuan bagi publik terkait dengan sustainability development. Kita ke Tanah Olen, Desa Setulang. Perjalanan kurang lebih 45 menit hingga 1,5 jam, tapi rata-rata ditempuh 1,5 jam. Kita sudah sampai di Desa Setulang. Ini tanah masuk batas Desa Setulang. Kita sudah sampai
guru Bu ya? Ya, Guru. Tapi karena memang kecintaan terhadap apa namanya terhadap kesenian, Ya. akhirnya Ibu buat yang begini ya Bu ya. Mohon maaf Bu, itu telinga Ibu emang begitu kan Bu? Program mau kasih panjang. Program mau lagi kasih mau apa? Kasih tato. Melestarikan tato. Cuman Nah. karena masih aktif kerja, jadi enggak sih memang dilarang, enggak dilarang. Cuman rasa risih aja dengan teman-teman. Tapi emang kita melestarikan budaya dan identitas itu penting ya Bu ya. Penting itu Bu. Ya. Karena kalau tidak kita kasih contoh sama anak-anak kita, Ya siapa lagi gitu. Ya. Memang habis sudah orang yang telinganya panjang, yang bertato, enggak ada sudah. di sini Bu Ya, ya. di sini sudah pada pulang sudah. Ya, saya kesini ingat waktu saya masih SMP, SMA itu masih ketemu nenek-nenek yang Ya. panjang-panjang duduk-duduk biasanya itu Bu Ya. ya. Tapi sekarang kebanyakan sudah Memang sudah tidak enggak ada. ada semua sudah ya Bu ya. Jadi sekarang Ibu Ada. lah pelopornya nanti. Yang muda sebenarnya langka aja. Ada salah satu orang yang memang adik sekali dari saya, dia sudah bertato. Kita tahu. Kalau dulu saya mau buat, anak saya yang larang. Enggak usah dulu Mak, kami selesaikan dulu kuliahnya, biar Mama nanti selesai, kami tidak apa-apa sudah. Iya. Merasa malu mereka lihatnya kali. Karena bukan di bidang seni kali pemikiran mereka lah. Iya. Jadi rasa tidak menerima ada orang tuanya. Padahal itu termasuk bagian dari budaya kita kan Bu. Ya. Tradisi kita. ASN memang pekerjaan di sini yang paling dominan apa Bu ya? Warga sini Bu, dominan yang sebagian besar lah, ladang atau apa gitu. Ladang rata-rata orang sini buat ladang. Rata-rata? Ya kerja ASN, ada yang buat besar yang ASN. Jadi ada yang nasibnya baik, artinya banyaklah hasil panennya. Itu ada apa Bu? Padi Gunung. Padi gunung. Kerajinan asli Sulang Bu ya? Ya, Ini buatnya berapa lama Bu ya yang untuk topi-topi begini ya? kalau yang begini ini kita pesan mentahnya dulu, baru kita pasangkan manik-maniknya. Ini bahannya apa Bu ya? Itu sejenis, bukan juga itu rotan, sejenis ada salah satu rumput, isi rumput di dalamnya itu lagi ya. Oh, ini dari hasil hutan kita nih Bu ya? Nggak ada hutan kita seperti itu di daerah Mahakam sana itu. Oh, ini malah dari luar ya, karena isinya ya. Yang itu. Kecuali yang ini ya. Nah, itu banyak. Ini rotan ya. Kalau ini pandan. Oh, pandan ya. Pandan. Oke. Kalau ini kan manik-manik biasa Bu ya. Biasa. Cuman memang kita yang ngukir, yang rajut kita sesuai dengan kita punya sini Bu ya. Ya, sesuai yang kita mau, motifnya yang mana. Berapa orang yang bikin Ibu UMKM sini Bu yang bikin ini? Atau Ibu punya yang bikin? Ini memang saya punya. Ibu bikin sendiri ya? Ya. Oh, ini Ibu. Kecuali batik ini titipan. Oh, ini Ibu semua sendiri bikin ya? Ya. Selamat siang. Kita sekarang ada di rumah nenek siapa? Nenek Pala. Usianya nenek berapa? 73. Masya Allah. Tua. Nenek ini asli warga Tulang. Jadi ini sekarang lagi menjaga Mbak ya. Ke kerjaannya nek ya? Tani kerja ladang. Oh, beladang. Berapa lama nanam nek? Dari padang sampai panen. Bulan 8 ada sampai bulan 9. Itu 6 bulanan nek ya? 6 bulan ya baru panen. Ini padi gunung kan nek? Dari gunung tuh. Padi gunung. Jadi nanamnya Padi bukan. yang paling enak tuh padi langsat sama padi tendarung. Tidak di sawah nanamnya kan nek? Iya. Jadi Ini padi langsat namanya. kelasan nek ya? Enak juga. Ini asli kita kan nek? Ya ini Asli. yang orang suka betul nanam padi langsat itu. Berapa kalau dijual per kilo ini? Kalau ini ada yang 18, kalau tendarungnya 20, langsatnya 20.
Jadi selain kalau ada lebih dijual. Kalau pertama orang jual baju baru kan ada yang sampai 25. Mahal gitu. Tidak bang dong. Ya, banyak. Banyak nih ya. 41. 41 saung. Bisa lihat kalau mau lihat situ. Banyak betul. Jadi rencana saya mau jual. Kalau murah nggak tahun ini ya? Ada. Aku jual nanti. Nah, itu pas itu nih. Mereka jaga, mereka lestarikan, dan mereka jadikan hutan primer yang tidak bisa sembarangan diolah, dan harus punya izin dari desa setempat atau ketua adat kebutuhan yang betul-betul mendesak. Ini kita sebelum masuk kita bayar retribusi dulu. Satu orang dewasa itu Rp5.000. Berapa kak? 5.000 satu orang. Berdua ya? Ya, permisi, ada tiket. Oh iya ada tiket. Kalau boleh tahu kita dari mana? Dari DLH. Ya, sekaligus ini ada tugas bikin video. Oh gitu. Ya. Untuk ini dokumenter. Oh gitu. Ya. Apa izin ya? Ya. Video. Apa-apa. Kasih Mas ya. Ya. Ya ini kita masuk ke orang itu sebagai PAD Desa Setunang. Ini dikelola oleh lembaga pengatur adat LPHD Desa Setunang. Nah ini yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika 2023 saya kesini, saya tidak ada videonya. Itu jalannya masih yang asli di atas yang belum direkonstruksi, sekarang sudah diperbaiki oleh pemerintah setempat. Kebetulan PDRD ini sekarang dia lebih giat terhadap wisata, dia lebih senang seperti ini dikembangkan. Beliau prosesnya ini perjalanan ke Sulang, ke hutannya, hutan Sulang ini di kanan nih, hutan Sulang, dan tapi ini masih di pinggirannya.
pohon terbesar ada di sini. Pohon besar ada di nomor 2 sini. Ini pohon terbesar mapping desa ekowisata Setulang. Ini dari BI Bank Indonesia yang support ke sini. Karena di sini ada pohon terbesar di Asia mungkin ya, Asia. Ini di posisi nomor 8 paling ujung. Kalau dari posisi kita saat ini ke sana itu memakan waktu sekitar 40 menit atau 30 menit dalam perjalanan kaki. Jadi saya rasa kita nggak akan ke sana, ke sini. Wah, udah nggak cukup tenaga kita ke sana. Dan ini adalah pohon nomor 2 terbesar. Di sini ada air terjun. Ini biasanya akan ramai di akhir pekan dan banyak turis-turis dari luar, terutama dari luar negeri itu dia akan menginap di wilayah sini dia sambil menikmati air terjun. Itu gambaran singkat tentang kita hanya di sini aja sekarang. Oke, ini dasar hukum Hutan desa yang disampaikan kemarin desa gubernur tahun 2016 disebutkan hutan desa Setulang. Ini peraturan desa 2014 tentang bagaimana komitmen di ketika hutan. Enggak. Nah, itu enggak. Oke. Ini jembatan gantung untuk menyeberang ke sana ke pohon yang besar tadi. Seperti jalan kaki, waktunya sudah 30 menit. Ini slogan-slogan dari mereka. Hutan kita, harta kita. Demikian. Ya, seperti yang saya sampaikan, karena kita datangnya bukan di akhir pekan, memang kondisinya sepi, tidak ada pengunjung. Inilah fasilitas yang ada di sini. Itulah perahu karet. Nah, mengapa penting sekali untuk dilakukan promosi ekowisata? Jadi supaya banyak wisatawan dari luar kesini bukan hanya di hari libur saja. Jadi itulah pentingnya kita untuk promosi ekowisata seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau bukan hari libur agak sepi. Seandainya itu pro ekos, mungkin pada hari biasa pun akan ramai orang datang ke sini. Ini dijadikan sumber air minum. Kalau kita ke Setulang, ya ini airnya. Airnya luar biasa bening. Banyak. Terus ada suara burung enggang, burung asli Kalimantan. Oke, demikian kita ke kampung desa Setulangnya ya. Kita ini salah satu upaya dalam menjaga ekologi. Kemudian ini keselamatan dan juga perlindungan. Di Bank Indonesia mensupport terhadap tatanan lain. Kalau dari sudut tadi kan budaya kantor desa Setulang sampai pukul
sampai di kantor Desa Sutulang. Kita masuk untuk silaturahmi pada pemerintah Desa Sutulang. Kita tiba di sini. Kita di sini. Saya ingin bertanya, di sini sebagian besar pekerjaan warganya sebagai apa Bu ya? Petani Bu ya dan berladang. Itu laki-laki perempuan sama ya Bu ya? Sama. Terus nanti oh gitu. Terus anak-anak generasi mudanya aktivitasnya apa? Banyak orang tua lah. Sebagian membantu orang tua, sebagian juga ada yang kerjaan di luar. Kalau untuk pendidikan, di sini kan belum ada SMA ya Bu ya? Di SMA-nya itu gimana Bu? Pemain, berarti pagi-pagi mereka jalan. Ada yang begitu, cuma ada juga yang cari makan. Oh, jadi Tinggal depan orang, tapi jarang yang nggak ada di tempat tinggal di sana. Orang tuh jarang sih bilang karena kerja sama sholat pas. oh gitu. Jadi sebagian besar, tapi masih ada yang bersekolah semua ya, generasi muda ya. Ada yang nggak bersekolah. Rata-rata sekolah semua. Oh, ada SMA di sini ya. Jadi kalau untuk acara-acara begitu kearifan lokal itu masih bertahan ya. Ada juga dibutuhkan. Pesta panen ya. Oh berarti kearifan lokal itu ya. Bisa. Wah, ini wilayah hutan ladang di mana daerah mana ya? Paling di sekitar situ Oh. ada, cuman tidak boleh diganggu tapi jauh dari Oh, berarti ekstremitas sini aja ya kok mau belakang. Ini saya tadi sepanjang jalan ketemu tanda-tanda biasanya kelihatan tuh titik-titik apa di berarti arah ke atas ya. Memang musiknya sekarang di atas. Sehingga saya berapa tahun lagi sini di bawah ya. Memang dari aktif sama itu kan, di atas sama desa, sama adat gitu kan ya. Ya Bu, demikianlah yang saya tanyakan. Data-data yang ini terima kasih sudah validasi dengan desa Tanah Ulen ke depan untuk kita semua generasi akan datang biar Tanah Ulen ini bisa tumbuh berkelanjutan anak-anak kita datang. Jadi bagaimana caranya kita mengupayakan pengembangan desa wisata Sutulang ini bukan dari kesulitan tapi dari wisata. Jadi dengan datangnya pengunjung-pengunjung ini itulah penghasilan kita untuk pengembangan berkelanjutan ekonomi. Terima kasih Bu bantuannya kami ini dan dukungannya. Ya, ini adalah pasar Inai, pasar tradisional masyarakat Kabupaten Wainau yang sebagian besarnya penjualnya adalah ibu-ibu. Di sini berkumpul penjual dari desa Sutulang dan warga-warga lain. Kita lihat ke dalam, jualan apa yang mereka sediakan di dalam. sama-sama tuh kamu buat jalan. Combrang Bu ya?
Ini bunga kecombrang, bisa dimasak sama singkong, ditumis. Makan khas sini nih, Malinau. Ya kan Bu, Malinau nih. Dari mana Bu? Tanjung apa? Dari Semarang? Ya, kita di Pasar Inai, tapi kita nggak tahu Inai itu kenapa nama Pasar Inai. Mungkin tante ini bisa membantu kita untuk, ibu ini bisa membantu kita untuk. Kalau Inai, Ya. kalau Inai itu kan kalau bahasa kenyanya itu Inai itu ibu-ibu. Kalau Amai itu bapak-bapak. Itu artinya pasar Inai itu sendiri ini juga dia seperti sayur lokal gitu. Tidak seperti sayur dari kebun Toraja begitu. Kebun budidaya. Makanya ini kalau dia lokal dia tidak pakai pupuk gitu. Terima kasih. Ya, itu penjelasannya ya. Penjualnya mayoritas ibu-ibu. Tadi Ya. disebut Pasar Inai. Ini Kak. Ini kita beli cabai. Ini cabai asli. Cabai apa namanya? Warga setempat tanpa herbisida. Nih masih ada ulat-ulatnya nih. Ini sehat. Juga ikannya ikan air tawar, tidak seperti bandeng, nggak boleh Ya. masuk ke pasar Inai. Makanya Ini- pasar Inai itu harus jual ikannya yang begini, ikan hasil sungai kita. Ya. Produk lokal ya Lokal. Tante. Kasih tante ya. Oke, terima kasih. Lagi tante. Dengan siapa tante ya? Dengan Ibu Presida. Dengan tante Presida. Ini beras tulang asli tante ya? Iya. Tanam sendiri. Nah ini tanam sendiri nih. Tanpa pengawet. Ini alami, nggak dipupuk, nggak dikasih herbisida dan sebagainya. Ditanam, dibiarkan sampai berbuah, baru dipanen. Berapa lama nih Bu proses dari tanam sampai anu Bu ya? 6 bulan ya. 6 bulan ya? 6 bulan. Ini berapa Bu ya harganya? 18.000. Ini 18.000. Yang ini Bu? Sama. Sama semua ya? Iya. Habis ada yang mahal tuh ya. Oh ini varian beras apa nih Bu ya? Beras Langusan. Oh asli kita punya atau asli kita punya ya? Varietas lokal ya? Iya. Apa namanya tadi Bu? Langusan. Langusat. Telangusan. Oh, Tadi telangusan. Iya. Langusat. Bahasa orang sana. Bahasa Umaklum Bu ya? Iya. Kenyang Umaklum, inilah bahasanya. Jadi ini berasnya beras asli varietas lokal, memang dari zaman dulu yang dilestarikan terus menerus sampai sekarang. Jadi mereka Desa Situlang itu swasembada beras, jadi mereka nggak beli beras, mereka tanam sendiri, panen sendiri, dipakai sendiri, ada lebihnya dijual di pasar ini. Kasih ya Bu ya. Oh belum. Maaf tante, namanya siapa tante ya? Ibu Farida. Tante? Ibu Beta. Ya. Ini ikannya bukan dari Sungai Tanah Ulen tante ya? Nah, ini sungai dari sungai apa tante? Dengan cara apa tante cara nangkap ini? Jadi ini ikan ditangkap bukan di Sungai Situlang, karena Sungai Situlang itu memang dijaga habitatnya untuk keberlanjutan masa akan datang, karena untuk sumber air minum juga ya Bu ya, sebagai apa namanya kelestarian mereka teman-teman warga di Situlang. Ini kan diambil di Sungai Malinau. Memang Sungai Malinau itu sungai umum, sungai das yang besar di Malinau yang sumbernya masih banyak melimpah. Ini caranya ini dengan cara mengkat Bu ya, dengan bentangan jala ikannya akan masuk dalam sini. Selain nangkap ikan, apa lagi kerjaan di sana Bu ya? Tani, kebun, padi, ini sedang musim panen Bu. Ya, musim panen ya. Kebetulan kita pas kesini pas musim panen padi. Nanti kita lihat kualitas beras
beras di Desa Setulang. Berasnya beras gunung Bu ya, bukan sawah ya? Gunung. Ya, dengan yang seperti saya sampaikan bahwa mereka menggunakan sistem ladang berpindah. Tapi berpindahnya ini bukan berpindah kayak orang langsung hutan habis, enggak. Tapi tahun ini di sini, nanti tahun depan pindah tempat lagi. Yang ini tumbuh dulu, ya Bu ya. Setelah tumbuh nanti tanam lagi gitu. Jadi enggak kayak orang berpikir padang ladang pindah-pindah tebas habis, enggak. Bukan seperti itu ya Bu ya. Sistem ladang berpindahnya kan. Iya. Memang mereka ini warisan dari leluhur kita ya Bu ya. Ya Pak, kita lihat beras Setulang. Mari Bu ya. Pagi Tante. Ya, kampus dari mana? Kampus UT. Ada beberapa orang aja. Laku sudah. Iya, karena laku sudah. Ini ikan. Ini ikan dari sungai. Ikan kecil dari sungai-sungai. Ikan kecilnya dijual. Dipukat nih kan Bu? Nah, ini apa? Tupai. Ini hasil hutan. Tupai pemburuan. Diolah. Ini barang bawang apa nih? Tua ya? Bawang Dayak. Bawang Dayak. Obat nih. Obat juga, bikin sayur juga orang. Ya, bawang Dayak. Nah, ini kerajinan Setulang. Nanti kita ke Setulang lihat anunya, UKM-nya. Mari Bu, makasih ya. Mari ya. Ya, ini ibu-ibu dari Desa Setulang yang menjualkan hasil hutannya, hasil tanaman di sana, ke pasar sini. Jam berapa dari Setulang Bu ya? Kalau berangkat dari sini Jam 2 malam Bu. Jam 2 malam dari Setulang ke sini. Tapi ini jam 4 ya, jam 4 sampai sini. Ini sedikit sudah, ya, dosa banyak. Apa sudah kesiangan saya kesini ya? Iya, Kesiangan sudah ya. itu banyak jalan kita tapi Jadi ini bertanam di rumah semua kan Bu? iya. Hasil ladang semua kan ini ya? Asli. Dari situ lah kan ya? Kan dari nenek di Kuala. Oh, Kuala. Ini siapa? Ini, kuliah saya. Ambil tugas. Siapa namamu? Kono. Itu orang Tanjung Belimbing. Oh, lama ada ketemu. Lupa sudah nenek. Itulah Nek. Nenek ini kalau lihat orang sekali nanti minggu depan, bulan depan orang datang dan kenal semua. Itulah kami. Itulah. Dapat tugas di kuliah, di sekolah. Oh iya. Iyalah. Demikian perjalanan kita dari pagi hingga sekarang dari Desa Setulang. Dapat disimpulkan dari keterangan pemerintah desa, masyarakat lokal bahwa memang sebagian besar penghasilan mereka atau pekerjaan mereka ialah sebagai petani atau berladang dengan memanfaatkan hasil hutan yang luar biasa berlimpah. Itulah sumber kehidupan mereka. Mereka menggunakan air dari sumber mata air yang bukan berasal dari pam, maksud dari sungai yang mereka olah, yang mereka masak. Mereka menggunakan kayu api, sedikit sekali menggunakan gas sebagai bukti bahwa mereka tetap melestarikan kearifan lokal, dan mereka menanam dengan hutan, menanam tanaman seperti ladang berpindah dengan sesuai aturan adat yang berlaku. Seperti lahannya tidak situ-situ saja, mereka berpindah-pindah, tapi sesuai dengan koridor atau kelestarian alam. Ingat, mereka adalah pilar-pilar dalam penjaga kelestarian berkelanjutan. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih.